Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini, saudara kami yang lain sudah mengenal kami sebagai dari elders, tetapi ada Ibu Lydia, siapa ya? Ibu Lydia, ya, yang terhormat ya. Saya bernama Lili, Ibu Lili Layata, ya. Saudaraku, saya mau saksikan betapa Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Tuhan masih berikan saya kehidupan. Dan saudara kalau lihat saya duduk begini, saudara tentu tahu, eh, tahu bahwa saya tentu sehat, kuat ya. Tetapi puji Tuhan, saya itu ada sakit, saudaraku. Saya sakit stroke, ya. 2 tahun yang lalu, saya mendapat penyakit stroke. Tidak bisa jalan, tangan tidak bisa goyang, semua tidak bisa berbuat apa-apa. Semua lemah. Saudara yang kekasih, saya sudah putus asa. Saya bilang, bagaimana saya bisa hidup kalau begini terus? Tapi Tuhan itu baik, saudaraku. Ya, setelah itu eh, saya stroke, terus dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit setengah bulan saya keluar karena waktu COVID itu waktu ya. Jadi saudaraku, di sebelah-sebelah ada juga ruangan COVID. Jadi setiap hari kita mendengar suara tangisan orang-orang yang sudah pergi, familinya menangis. Dan akhirnya, saudaraku yang kekasih, eh, setelah anak-anak semua mendengar itu, dia bilang, dia minta ke dokter, dok kalau bisa, mama saya sudah bisa keluar dari rumah sakit, kasih obatnya saja, karena kita ngeri mendengar itu tangisan-tangisan yang luar biasa. Tapi dan puji Tuhan, dokter perbolehkan, dia bilang, iya bisa keluar, tapi minum obatnya ya, seumur hidup. Wah, saya bilang, oh Tuhan seumur hidup, bagaimana saya ini kalau minum obat seumur hidup? Ya, puji Tuhan saudaraku, akhirnya saya keluar dari rumah sakit, eh, kembali ke rumah, dan apa yang saya lihat itu bahwa benar-benar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan awal dari saya mendapat penyakit stroke itu ialah begini ceritanya, saudaraku ya. Eh, Sebelum saya mendapat penyakit stroke, berapa berapa hari lalu saya ada mimpi. Saya mimpi, saudaraku, bahwa saya ada di liang kubur. Saya sudah ada di liang seperti kuburan segi empat ya, seperti kuburan yang segi empat. Tetapi, saudaraku, di dalam kuburan yang gelap, saya rasa sesak nafas. Ini nafas saya sudah begini, sudah tidak bisa bernafas. Langsung saya ingat Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya ingat Tuhan, saya katakan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan betul-betul dikala kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab doa kita. Dan saudaraku, akhirnya saya buat Tuhan berteriak minta tolong, langsung ada di pinggir saya, ya, di pinggir saya dekat lubang itu berdiri, berdiri, tapi saya tidak lihat wajahnya siapa karena gelap. Dan dia mengulurkan tangannya memegang tangan saya. Langsung dia pegang tangan saya, langsung dia angkat naik. Saya rasa dia angkat naik saya ke dalam dari lubang itu, sehingga saya keluar, dan saya lihat banyak orang, ada berapa orang itu mendatangi saya. Nah, saya tahu bahwa itu adalah tangan Tuhan Yesus yang ajaib. Tangannya yang berlubang paku, itulah yang menyembuhkan kita, menolong kita. Nah, puji Tuhan, akhirnya saudaraku, 1 minggu lagi saya mimpi lagi, ya, mimpi lagi. Saya bilang, ini tanda apa ini? Saya belum sakit itu, belum sakit stroke, sudah diberi tanda. Saya tahu. Nah, 1 minggu kembali saya mimpi lagi, saudaraku. Saya mimpi, saya lihat saya di bawah gunung,
di atas gunung itu banyak orang-orang yang berpakaian indah, ya, pakaian kembang-kembang, bukan pakaian pun pakai kembang-kembang. Sedangkan saya di bawah banyak sekali nih orang juga berpakaian semua rapi-rapi. Nah, saya tidak kenal siapa orang, saya tidak kenal siapapun, satu pun. Saya tidak lihat anak-anak saya, siapa-siapa saya tidak kenal. Nah, akhirnya dari atas berteriak seorang, Tuhan mau datang, Tuhan sudah mau datang. Jadi mereka menyanyi satu pujian, ya, yaitu ada pertemuan di udara. Ya, itu tanda Tuhan Yesus mau datang memang. Ada pertemuan, kita bertemu dia di udara dan kita diangkat. Dan akhirnya saya menyanyi berulang-ulang sehingga saya terbangun. Nah, puji Tuhan, saya tahu setelah saya sudah mimpi itu, begitu ada 10 hari saya kena ini stroke, saudaraku. Ya, saya kena stroke. Saya bilang, oh, saya tahu. Saya sakit, tapi saya tidak takut. Karena ada pertemuan di udara. Sampai Tuhan akan datang, saya masih mungkin, ya, kalau Tuhan kasih kehidupan, kita hidup. Tapi kita tidak tahu waktunya Tuhan datangnya, tapi kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya saudaraku, sudah masuk rumah sakit, saya pulang ke Bali. Akhirnya dokter 3 kali saja datang ke rumah untuk memeriksa saya. Dia tidak mau. Nah, saya bilang, iya, tidak apa. Saya tidak tidak apa tidak memaki dokter lagi sampai 2 tahun ini. Puji Tuhan, ya. Setelah itu ada seorang ibu, ada teman kami dalam HIM, ya. Saya belum kenal HIM, belum kenal saudaraku yang kasih, saya belum kenal HIM karena saya belum tahu. Nah, itulah orang berkata, tidak kenal maka tidak disayang. Nah, itulah yang setelah saya kenal, diperkenalkan untuk masuk HIM. Nah, saya terus berdoa kepada Tuhan melalui HIM ini. Setiap pagi saya didoakan oleh Ibu Ketua, Ibu Cici, ya, dengan saudara yang lain mungkin juga mendoakan saya. Puji Tuhan, saya bisa, ini tangan tidak bisa goyang, kaki tidak bisa goyang. Saya bisa memuji Tuhan dengan tangan yang kuat. Ya, saya sudah bisa mengangkat tangan saya untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, itu luar biasa doa-doa daripada ibu-ibu kami. Dan akhirnya saudaraku, saya sembuh, bukan sembuh total, belum. Masih dalam proses pemulihan. Baru-baru ini saya sudah bisa berjalan, tapi masih dipapa oleh suster saya yang jaga saya, sehingga saya sudah bisa berjalan sampai 11 langkah. Ya, itu kemarin lagi saya latih, ya, puji Tuhan, saya sudah bisa pegang tongkat, ya, tongkat, tapi ada suster sendiri yang takut dia pegang saya sedikit, tapi tidak kuat. Akhirnya melangkah lagi sambil megang tongkat yang segi 4 itu. Nah, puji Tuhan, dulu saya tidak bisa pegang tongkat tanpa dipapa oleh suster. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu ajaib. Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik. Nah, sekarang saya sudah bisa duduk, bisa berjalan, tapi memang dipapa, tapi sudah lumayan, sudah baik sekali karena pertolongan Tuhan. Nah, sebab itu saya mengucap syukur, saya bilang, Tuhan, saya mau bersaksi di mana-mana saja. Ya, bagaimana kebaikanmu yang telah kau berikan sama saya. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Ya, baru-baru ini kita memperingati hari kematian Tuhan, bahkan kebangkitannya, semua kita
peringati bahkan kenaikannya nanti, dan kita semua mengucap syukur bagaimana Tuhan begitu baik telah mati bagi kami. Nah, seharusnya kita yang harus mati, tapi Dia yang mati gantikan kita. Karena dosa-dosa kita, Dia sudah ampuni semua. Ya, memang saya tahu saya tidak berbuat jahat kepada orang lain. Baru saya sakit, tidak. Tetapi itulah seizin dengan Tuhan, saya mendapat penyakit itu. Tapi Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Ya, dengan doa-doa dari Ibu Ketua setiap pagi kita didoakan, kita masuk dalam morning blessing, ya, kita didoakan satu persatu, ya apa keperluan kita, biarpun tidak ada, tapi kita selalu doakan supaya Tuhan kasih kekuatan yang lemah. Nah, sebab itu saudara yang terkasih, kita jangan tinggalkan Tuhan. Ya, baru tadi itu Pak Satra membawa firman Tuhan bahwa doa itu penting, saudaraku. Kalau saya tidak didoakan, saya tidak dibantu dengan doa oleh saudara sekalian, teristimewa Ibu Ketua kita, saya tidak bisa sembuh sampai saat ini. Berkat doa memang itu luar biasa. Karena doa itu adalah hal yang utama bagi kita orang percaya. Kalau kita berdoa, saudaraku, pasti Tuhan akan memberikan kita apa yang kita perlukan. Jangan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita inginkan, wah, banyak keinginan kita. Tetapi kalau kita perlukan, yang kita perlukan itu Tuhan pasti berikan kepada kita. Puji Tuhan, saya berterima kasih kalau saya ada di sini pada malam hari ini, bertemu dengan saudara sekalian, teristimewa Ibu Lydia yang terhormat ya dari Kanada. Puji Tuhan, sudah melihat saya, bagaimana keadaan saya. Ya, puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa untuk selama-lamanya itu kasih setianya kepada kita. Haleluya. Saya kira sudah sampai di sini saja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya ya. Makasih. Haleluya, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita beri semangat untuk diri kita sendiri, juga beri semangat untuk Bunda Lili yang sampai hari ini imannya terus dibangun lewat him ini, dan semakin hari semakin dikuatkan. Sudah bisa jalan ya, sudah bisa angkat tangan, luar biasa. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tetap semangat semuanya. Saya juga mau menyapa ibu-ibu yang baru pertama juga sudah join bersama dengan kami. Ibu Ariance, halo dari Balikpapan. Juga Sister Dasniati Sinaga, Ibu Yeni Lim dari Makassar, dan juga Sister Vino. Bagaimana kabar? Sudah sehat-sehat? Luar biasa. Juga ada Ibu Hermawati, Ibu Suhema, Ibu Lili Layata, Ibu Rita. Semuanya ini ada yang dari Makassar, dari Manado. Ya, luar biasa. Dan mari kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Lydia Suhadi dari Toronto, Kanada. Dan lewat Zoom ini kita dipertemukan dari berbagai daerah, berbagai benua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami rindu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau fokus untuk memberikan hati kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menikmati Tuhan, berkat Tuhan, ibadah hari ini. Lewat firman Tuhan, peka akan arahan dan suara Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lydia Suhadi. Bapak kami Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan malam hari ini lewat penyembahan kami dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan atas hari Terima ini. kasih Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku
ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hadir yang kami Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukur dan ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
kasih Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Doa dan firman akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Lydia Sohadi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, saat ini kami datang menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari berbagai tempat kami dikumpulkan karena kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan sharing firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh masuk, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap hati kami. Kuduskan kami masing-masing Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara, suara saya jelas nggak? Oke ya. Oke, saya bisa mulai? Ya, bisa Bu. Oke ya. Shalom, ibu-ibu, saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Terima kasih kita bisa jumpa lagi ya. Terima kasih juga untuk Ibu Desire dan tim semua yang sudah kasih kesempatan saya untuk ada di Zoom ini. Topik yang akan saya sampaikan mengenai kita peka akan arahan dan suara Tuhan. Ya, tentu topik ini bukan hal yang baru bagi saudara semua, saya percaya itu tidak asing lagi. Tapi biarlah kita kembali diingatkan ya, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, kita peka akan tuntunan Dia. Baik, saya akan mulai ya dengan slide yang pertama, mungkin bisa ditayangkan. Ya, terima kasih untuk Ibu yang sudah bantu dalam ini ya, tayangan LCD ini. Slide yang pertama, mengapa kita perlu peka akan arahan dan suara Tuhan? Bisa ditampilkan? Bisa tolong ditampilkan slide pertamanya, mengapa kita perlu peka akan arahan dan suara Tuhan? Iya. Sebentar Bu ya. Kok Oke. saat saya kasih besar show slide dia nggak mau itu. Yang kecil aja ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Ya, jadi kenapa sih kita perlu ya saudara-saudara? Karena pertama dalam hidup ini kita itu kan pasti akan selalu diperhadapkan dengan harus ambil keputusan gitu ya. Ya, thank you Bu. Ambil keputusan besar atau kecil. Nah, kecenderungan manusia kan kalau ambil keputusan itu kebanyakan lebih ke arah berdasarkan kemauan kita sendiri ya. Kita pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kalau kita tidak peka ya dalam mengambil keputusan itu, nanti kita bisa salah jalan seperti bangsa Israel, putar-putar terus ya. Putar-putar terus di padang gurun, akhirnya kita buang waktu dan mengalami kerugian yang banyak. Jadi itu penting ya. Nah, kemudian slide yang berikut, apakah mendengar arahan atau suara Tuhan itu masih relevan pada zaman ini atau hanya terjadi pada zaman perjanjian lama dan zaman para rasul? Nah, kita mungkin pernah mendengar, oh itu mah berlaku lagi zaman PL, lagi zaman rasul, zaman sekarang udah nggak ada hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan banyak sekali. Saya katakan ya, bahwa setiap orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Nah, ayatnya kita lihat dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengatakan akan mengirim Roh penolong, yaitu Roh Kudus, tinggal di dalam kita, menyertai kita, dan dikatakan di sini mengajarkan. Saudara, kalau Roh Kudus itu mengajar, apa dia gagu gitu kan? Kan tentu enggak ya. Pasti
dia bicara gitu. Dia akan mengingatkan. Nah, Tuhan sih punya banyak cara untuk memberitahukan kepada kita. Tapi yang pasti salah satunya tentu dia berbicara gitu. Nanti saya akan lebih detail lagi berbicaranya dalam bentuk apa saja ya. Nah, jadi Tuhan masih berbicara kepada kita semua. Yang menjadi masalah adalah ayo listening, kita mendengar nggak ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kemudian kita lihat slide berikutnya bahwa masih berbicara Tuhan itu kepada umatnya. Kisah Rasul 21 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Perhatikan saudara. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Saudara, bagaimana murid bisa detail tahu gitu? Paulus jangan pergi ke Yerusalem dulu. Karena pasti ada perkataan atau komunikasi dari Roh Kudus kepada mereka. Kalau enggak mungkin mereka ngarang-ngarang kalimat gitu ya. Paulus jangan pergi ke Yerusalem dulu. Kemudian, slide berikut. Bagaimana cara Tuhan berbicara memberi arahan kepada kita? Nah, ini ada banyak cara ya. Yang pertama, audible, bisa langsung dengan telinga kita nih, telinga yang seperti saya lagi khotbah, saudara dengar, nah dengan telinga langsung. Seperti Tuhan dulu bicara kepada Musa, kepada Nuh, kepada Abraham, rasul-rasul dan lain-lain. Tuhan bicara melalui suara di dalam batin kita. Tuhan juga bicara melalui mimpi seperti Ibu Lili tadi, ya. Itu Tuhan berbicara kepada Ibu Lili melalui penglihatan. Melalui penglihatan. Tuhan berbicara kepada kita juga melalui orang lain. Mungkin melalui suami, istri, anak, orang tua, pendeta, ketua care group, dan semua teman-teman mungkin. Tuhan juga bicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kadang kita nggak sadar, kurang ngeh gitu, kurang menyadari bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan mau bicara sesuatu. Tuhan berbicara juga yang pasti melalui firman-Nya. Masalahnya kembali lagi, ayo listening, kita dengerin nggak gitu kan? Apakah kita hidup ini cuek? Fokusnya cuma mikirin gimana hari-hari ya, gimana nanti, gimana ini dan itu gitu. Saudara, Tuhan bicara melalui telinga langsung. Ini dialami oleh Rasul Paulus ketika dia masih bernama Saulus. Tuhan bicara langsung kepada dia dalam perjalanan menuju Damsyik. Saya sendiri, saudara, juga pernah mendengar secara audible, secara langsung di telinga. Nanti saya akan saksikan beberapa ya pengalaman saya. Ini bukan untuk Ibu Lydia hebat, nggak ada yang hebat, saudara. Waktu saya dengar suara audible juga saya belum lama jadi orang Kristen. Bukan soal, tapi kalau saya menyaksikan itu supaya untuk menguatkan kita semua, mengencourage kita semua, ayo kita peka gitu. Tuhan mau bicara untuk kita semua gitu ya. Jadi saya juga pernah mengalami di telinga langsung karena Tuhan mau melindungi saya dari penodongan ya. Saya masih di Bandung waktu itu mau nyetir mobil, tiba-tiba saya dengar suara tutup kaca gitu. Tutup kaca. Itu ya saya tahu itu suara Tuhan atau suara malaikat Tuhan bisa saja. Yang pasti jelas di telinga saya langsung begitu. Nah, ketika saya tutup, saudara, ternyata di kiri kanan saya itu sudah ada penodong dengan pisau ya. Saya lihat pisau, tapi puji Tuhan, kaca mobil saya sudah tutup. Saya starter mobil dan saya dihalangi oleh 3 orang tersebut. Saya starter, saya mau tabrak aja gitu. Daripada saya nanti itu kacanya dipukul, dihancurkan, akhirnya mereka menyingkir. Itu pertama kali saya mendengar secara audible. Kalau waktu yang sangat darurat, itu Tuhan bisa bicara juga seperti itu ya, saudara. Kemudian Tuhan berbicara, next slide-nya, melalui penglihatan. Ya, di sini ada contoh Kisah Rasul 9 ayat 10-12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Di sini kita melihat ya, saudara, bahwa Tuhan itu berbicara melalui penglihatan. Ananias diberi penglihatan bahwa dia harus mendoakan Saulus pada saat itu. Ya,
Dan kembali lagi saya mengalami pribadi juga, bukan sekali dua kali, Tuhan seringkali memberi penglihatan, antara lain ya. Saya pernah dapat penglihatan waktu saya doa syafaat. Saya dulu lagi muda, saudara. Pelayanan saya doa syafaat ya. Ketika saya berdoa syafaat, Tuhan memperlihatkan saya sebuah kuburan, kemudian ada fotonya, saudara. Ada foto, tapi orang yang saya mimpikan itu, yang ada di foto di kuburan itu masih hidup dan sehat-sehat. Dan akhirnya saya tanya, Tuhan maksudnya apa kasih saya penglihatan itu? Tuhan bilang Tuhan akan panggil dia. Terus kenapa kasih tahu saya? Saya bilang, iya karena supaya dilayani dan dia diselamatkan. Ya puji Tuhan. Akhirnya saya layani dia, terima Tuhan. Kemudian sebulan kemudian dia sakit dan dia meninggal. Jadi ada 5 orang saudara yang Tuhan kasih penglihatan, juga ada yang lewat mimpi, bahwa orang tersebut yang pada saat saya mimpi atau lihat itu sedang sehat-sehat, tapi kemudian meninggal. Tujuannya apa? Diberitahu, kembali lagi supaya diberitakan Injil dan diselamatkan. Jadi Tuhan itu bicara juga lewat penglihatan, ya. Kemudian Tuhan juga bicara lewat mimpi, Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di sini orang Majus yang mencari dan yang menemukan Yesus, bayi Yesus, diberitahukan Tuhan lewat mimpi untuk ambil jalan yang lain. Ya, saudara, ini semua kan terjadi di zaman Perjanjian Baru. Jadi itu kalau orang bilang, oh dengar suara Tuhan, itu zaman dulu. Enggak, saudara. Ini sampai zaman Perjanjian Baru, ini masih ada, saudara. Dan akan terus ada, amin. Itu Tuhan bicara lewat mimpi. Jadi masalahnya adalah Tuhan mau kita itu ada apa ya? Ada dinamika, ada komunikasi dengan Dia gitu loh. Saudara, Tuhan itu berbicara dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mau berkomunikasi dengan kita. Saudara tentu ingat ada ayat yang mengatakan, mintalah. Ya, kenapa Tuhan bilang suruh kita minta? Kan Tuhan tahu kita butuh apa. Tapi kenapa berkali-kali Tuhan Yesus bilang, mintalah. Di Perjanjian Lama dibilang, mintalah hujan pada musim akhir musim semi. Saudara, musim semi akhir musim semi itu hujan yang paling banyak. Di sini di Kanada kalau akhir musim semi hujannya tiap hari. Lebih-lebih dari di Bogor. Hujan terus. Lah kenapa? Udah tahu hujan terus kok Tuhan suruh bilang minta hujan. Aneh kan saudara? Lagi musim hujan kok disuruh minta hujan. Ya karena Tuhan itu mau kita itu ada komunikasi sama Dia gitu kan. Nah, jadi luar biasa ya saudara. Nah, ini saya mau saksikan juga bagaimana Tuhan juga bicara lewat suara batin ya. Suara batin. Ketika anak saya umur 11 tahun, Tuhan bicara melalui batin saya bahwa anak ini nanti akan dipakai jadi hamba Tuhan. Dan benar saudara, terjadi ketika dia umur 21, dia bilang sama saya, Mami, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau sekolah Alkitab. Oh, Mami udah tahu kok. Saya bilang, oh, Mami udah tahu dari mana? Ya, saya ceritakan. Tuhan sudah bicara gitu kan. Dan hari ini dia menjadi gembala sidang di FGF Toronto di sini, gereja di sini ya saudara. Jadi Tuhan itu berbicara lewat suara batin kita. Kemudian ini satu kali dalam pelayanan ya, saya mau saksikan. Di sini saya dan suami menggembalakan gereja FGF Toronto. Dan banyak ya jemaat tuh kadang minta tolong untuk dibuatkan surat rekomendasi. Ada yang mau apply untuk bisa dapat izin tinggal di sini. Satu kali ada yang minta tolong, kemudian waktu orang tersebut minta tolong, waktu saya doakan dia syafaat ya di rumah sendiri, Tuhan bilang, nanti kalau orang ini sudah dapat permanen resident, card-nya di tangan, dia akan pergi.
Nah, saudara bayangkan. Terus saya bilang, oke. Saya bilang, Tuhan, nggak apa-apa. Kalau orang tersebut Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan tetap layani orang tersebut, saya akan tetap bimbing, kasih dia kesempatan pelayanan, kita bantu surat-suratnya. Karena bagi kami, ya apapun yang Tuhan kasih dalam pelayanan, ya kita lakukan. Mengenai masalah orang itu mau stay, mau pergi, mau macam-macam, itu udah bukan bagian kami lagi. Kita tahu kita melayani Tuhan. Ibu-ibu, saudara sekalian, kalau di dalam pelayanan saudara, kehidupan saudara, ada orang yang istilahnya kurang tahu berterima kasih gitu ya. Kurang tahu berterima kasih, kadang hanya memanfaatkan ya, mencari keuntungan dari pelayanan, dari kehidupan saudara. It's okay, ibu-ibu, amin. Oke. Yang penting Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kita melayani yang terbaik untuk siapapun, apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Kalau saudara seorang istri gembala atau aktivis gereja, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, lakukan aja karena kita tahu itu dari Tuhan ya. Dan upah kita ada pada Tuhan. Saudara, benar. Saudara, untuk menggaranti itu perlu tanda tangan dari suami saya. Bahwa suami saya sebagai hamba Tuhan dari gereja ini menggaranti menjadi penanggung jawab dari orang tersebut untuk dia nge-apply bisa tinggal di sini gitu kan. Nah, benar saudara, apa yang Tuhan bicara gitu lewat suara hati saya. 1 bulan setelah kartu PR di tangan, orang itu nggak datang lagi ke gereja, pergi. Ya, jadi ketika hal itu terjadi, oh iya, kita nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa, dan Tuhan gantikan dengan orang-orang lain yang lebih banyak, lebih setia dan sebagainya. Saudara, kemudian melalui kejadian yang terjadi, Tuhan bicara, saudara, kepada kita semua melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu kita harus hati-hati dan peka ya, ibu-ibu, kita harus peka kalau ada kejadian terjadi dalam hidup kita, kita jangan cuek atau anggap, itu mah nggak apa-apa deh gitu. Kadang-kadang muncul satu peristiwa, misalnya ada tantangan, misalnya orang punya tujuan untuk mencapai sesuatu misalnya, kemudian muncul tantangan, hambatan. Kadang-kadang orang itu saking dia ngebet ya, ngerti ngebet ya, pengen sekali mencapai itu. Jadi kalau ada tantangan, dia cuman yang dia lakukan cuman, ayo kita tengking dalam nama Yesus, kita dobrak. Ini halangan dari setan gitu, apa-apa setan yang disalah. Ya, karena saking pengen mencapai itu gitu. Nah, saya mau katakan bisa iya, bisa tidak. Kadang-kadang kalau ada halangan, itu mungkin suatu warning, suatu peringatan bahwa hey stop gitu. Bukan itu jalannya gitu kan. Jadi jangan kita paksakan, kita dobrak ya, kita tengking karena kita ingin mencapai apa yang kita mau gitu ya. Makanya kita jangan cuek, perhatikan sungguh kalau ada keadaan yang terjadi, oh Tuhan ini maksudnya apa ya? Kok Tuhan izinkan ini terjadi gitu. Ya saudara tanya Tuhan, maka nanti Tuhan akan memberikan pengarahan. Kita nggak menerobos, karena kalau kita nerobos itu gawat, saudara. Gawat sekali ya. Nah kemudian itu tadi Tuhan berbicara melalui suara batin. Kemudian ada lagi Tuhan berbicara melalui apa, saudara? Tadi dikatakan melalui orang lain, ya, melalui orang lain. Tuhan bisa pakai siapa saja, suami, istri. Nah, saudara, bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Kalau orang yang ada di sekitar kita aja kita nggak pernah mau dengar, ya kan? Misalnya kita
cuek gitu, nasihat orang semua nggak mempan buat kita gitu ya. Kadang Tuhan juga berbicara melalui orang yang mungkin kita anggap levelnya nggak selevel sama saya deh, misalnya pembantu gitu ya. Kadang Tuhan bisa pakai saudara siapa saja, mungkin juga tukang sayur yang datang ya. Tiba-tiba Tuhan pakai mulut tukang sayur itu untuk bicara kepada kita, bisa gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan gitu ya. Karena Tuhan bilang di Injil ya, kalau kamu bilang mengasihi aku, bagaimana kamu bisa mengasihi aku yang tidak kelihatan? Kalau kamu dengan orang yang kelihatan aja kamu nggak mengasihi gitu. Sama saudara, kira-kira. Bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan kalau dengan orang yang kelihatan aja, di mata kita aja kita nggak pernah dengar. Pendeta ngasih nasihat, pendeta nyindir gitu kan. Pendeta khotbah baik-baik mengingatkan, pendeta itu begini begitu. Atau siapalah bicara, selalu kita anggapnya itu, bukanlah gitu kan. Nah, jadi Tuhan bisa bicara melalui orang lain. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan bisa berbicara ya. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi Nuh itu saudara orang yang tidak terbawa arus zaman, dikatakan dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Orang sezaman itu brengsek sekali saudara. Tapi Nuh itu tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Ya. Dia bergaul dengan Allah. Nah, apa sih artinya bergaul? Mungkin bisa ditayangkan slide berikutnya. Apa sih bergaul di sini? Itu berinteraksi. Ada asosiasi, ada penyatuan ya. Penyatuan. Jadi bukan cuman otak kita atau emosi kita yang setir hidup kita, tapi ada penyatuan dengan Roh Tuhan. Ada interaksi tiap pagi, mungkin kita bangun tidur, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih sertai aku sepanjang hari ini. Nanti siang keluar rumah, kita bilang Tuhan pagari aku dengan pasukan malaikatmu. Ketika mau ngambil keputusan, Tuhan minta bagaimana arahanmu dan seterusnya. Itu cara kita berkomunikasi. Bukan berarti ibu-ibu harus duduk terus di kamar berdoa berlutut, enggak juga seperti itu ya. Kemudian sering menghabiskan waktu bersama, ya kan, kalau pacaran kan itu maunya selalu bersama, ya kan. Sering melakukan segala sesuatu bersama, berjalan bersama, akrab ya. Kalau seorang yang ketemunya cuma sekali-kali, itu pun kalau sempat bisa disebut akrab nggak? Tidak ya. Jadi kalau orang yang ketemu Tuhannya cuma sekali-sekali, ke gerejanya cuma sekali-kali, persekutuannya cuma sekali-kali, bisa disebut akrab tidak? Tidak ya. Nuh akrab, makanya Tuhan mau bicara. Ini saya mau katakan tidak tergantung kita orang baru atau orang lama jadi Kristen. Tidak, saudara. Kalau kita memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berbicara sesuatu pada kita, itu nggak kenal orang lama, orang baru. Ya. Kita mau akrab apa enggak? Kemudian kita lihat ayat berikutnya. Bagaimana kita bisa pakai akan arahan Tuhan. Yang kedua, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Perhatikan ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Tuhan tahu, Nuh itu mendengar, bukan cuma mendengar. Kalau orang mendengar banyak ya saudara. Di gereja juga kita mendengar. Tapi apakah kita taat? Kalau Nuh mendengar untuk taat.
Karena itu Tuhan berbicara, saudara. Nuh melakukannya tepat semuanya. Kadang kalau kita setengah aja, yang setengah itu nanti gitu kan. Nah, Nuh itu tepat. Kemudian slide berikut, bagaimana kita bisa peka akan arahan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Mendengar di sini artinya to hear with attention, artinya mendengar dengan penuh perhatian. Jadi yang ketiga adalah telinga yang selalu siap untuk mendengar. Nah ini memang agak sulit ya. Kita punya telinga untuk mendengar gitu. Tapi Samuel, dia bukan orang yang udah hafal seluruh Alkitab. Dia anak yang masih imut-imut, tapi dia punya telinga yang mau mendengar. Karena itu walaupun dia masih kecil, Tuhan bicara. Jadi sekali lagi, tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli berapa lama kita jadi Kristen, kalau kita punya telinga yang kita buka untuk mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan, Tuhan itu saya katakan pasti berbicara, pasti. Ini berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan saya juga mengalami itu. Tuhan itu kalau udah bicara itu pasti, saudara, pasti bisa mendengar ya. Cuman kan kadang-kadang manusia itu kelemahannya adalah dalam mendengar ya. Kadang duduk di gereja ya, badannya ada gitu, tapi mungkin telinganya mendengar, tapi pikirannya kemana-mana. Ya jadi ketika hamba Tuhan sibuk menyampaikan firman Tuhan, ya orangnya sih ada di gereja nih, jemaat gitu. Tapi kadang-kadang tidak listen tanda kutip, tidak mendengar dengan penuh perhatian. Saya perhatikan, sedih kadang-kadang saudara ya, kalau ke Jakarta gitu ya, kan pergi gitu, gereja besar, gereja kecil gitu kan. Zaman sekarang, saya perhatikan orang yang di sekitar saya, yang duduk di depan, di kiri, kanan, nggak lepas dari handphonenya. Selama khotbah 40 menit, 45 menit, itu nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan, pasti ada pegang handphone. Kadang ada yang ngecek handphone, kemudian bales WA, dibales, kan kelihatan saudara. Kalau di sebelah kita kan kelihatan, kalau di depan kita kelihatan. Ada lagi yang ngecek itu Facebooknya, Instagramnya. Itu pendeta lagi khotbah loh, Tuhan lagi ngomong loh. Ini menyedihkan di akhir zaman ini. Saya mau katakan kita harus bertobat kalau kita seperti itu. Kita harus hargai hadirat Tuhan. Tuhan lagi berbicara. Sekarang gimana waktu kita punya masalah, kita mau dengar suara Tuhan. Di rumah Tuhan aja hadirat Tuhan sedang bekerja, kita maaf ya, tanda kutip itu kurang ajar gitu. Nggak respect hadirat Tuhan, tidak respect hamba Tuhan lagi dipakai Tuhan untuk berbicara gitu kan. HP terus, kenapa sih nggak bisa lepas dari HP, dari handphone gitu. Jadi kesulitan untuk mendengar, telinga yang untuk mendengar itu semakin sulit zaman sekarang karena dipengaruhi oleh teknologi. Tapi kita sebagai orang yang kita rindu, saudara, hidup kita itu ada di dalam arahannya Tuhan. Kita bisa hidup itu tidak beresiko terlalu banyak ya, kita putar-putar di padang gurun. Kita mau peka gitu. Kita mau peka. Saudara, banyak benefitnya kalau kita bisa peka ya. Tuhan bisa kasih tahu kita apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Kita harus lakukan apa dalam pelayanan, kerja, dalam bisnis, dagang gitu. Saya punya kawan lagi Krismon 98. Dia mengalami sulit, saudara, secara finance. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Dia tanya Tuhan, sekarang saya mesti dagang apa ini? Gitu. Itu Tuhan bicara loh, saudara, melalui suara batin. Kamu sekarang bisnis ini. Tapi kan nggak ada experience, nggak ada pengalaman bisnis ini.
Dan dia taat seperti Nuh, saudara. Dia lakukan bisnis itu, walaupun dia tidak punya experience, tidak punya pengalaman. Tapi kalau bisnis itu dari Tuhan yang kasih tahu, booming, saudara. Sekarang menjadi bisnisnya dia, menjadi yang kedua terbesar di Jawa Barat atau mungkin Jakarta gitu. Mungkin juga di Indonesia, saya nggak tahu. Tapi yang pasti di Jakarta. Kedua terbesar. Tadinya sudah nothing, sudah habis lah tahun 98 itu. Kan saudara tahu ada krisis moneter. Nah, jadi banyak keuntungannya, saudara. Saudara mungkin tanya Tuhan, Tuhan bilang, kamu jual kue, bikin kue. Tapi saudara, jualan kue, kalau itunya dari Tuhan, saudara, kuenya bisa meledak. Amin. Banyak kesaksian, saudara. Tapi kalau kita pakai pikiran kita sendiri, oh sekarang mungkin yang cocok bisnis ini ya, pelayanan ini ya, itu kan maunya kita. Kadang-kadang nggak berhasil gitu, atau banyak sekali kendalanya. Tapi kalau dari Tuhan itu mantap, saudara. Tuhan juga bisa beritahu hal-hal yang akan datang. Tuhan juga bisa beritahu kalau ada bahaya yang mengancam, ada radarnya gitu loh, saudara. Teman saya, anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia dapat mimpi suaminya lagi gandengan sama cewek lain, saudara. Sama wanita yang lebih muda, lebih cantik. Dia nggak tahu suaminya kalau di rumah baik-baik aja kok. Nah, jadi belum tentu suami yang di rumah baik-baik itu pasti di luar baik-baik, saudara. Wah, ini nanti ibu-ibu jangan curiga ya sama suaminya. Dia dapat mimpi gitu loh, saudara. Dan benar, ternyata suami itu mulai selingkuh. Tapi kan keburu ketahuan, jadi ya terselamatkan. Nah, banyak sekali lah dalam saudara, kalian muda-muda yang membesarkan anak, itu perlu sekali guidance dari Tuhan. Ya. Banyak hal lah, itu benefitnya. Karena itu, kenapa Tuhan kasih Roh Kudus gitu ya, setelah dia selamatkan kita? Ya karena untuk itu. Tuhan mau arahkan, Tuhan mau bicara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akrab yuk dengan Tuhan. Ya, kita spend waktu sama Tuhan. Jangan kita cuma ya di sini ibu-ibu yang sudah dewasa ya. Kalau anak-anak muda itu saya suka bilang jangan terlalu fokus sama handphone kita ya. Dengan best friend kita. Saya mau katakan manusia itu pergi dan datang. People itu come and go. Sebaik apapun teman baik kita, satu saat dia nggak suka sama kita, dia bisa pergi begitu saja. Ya, people come and go. Tapi Tuhan itu selama-lamanya bersama dengan kita. Saat kita susah, saat kita senang, saat kita sehat, saat kita sakit, saat kita setia, bahkan saat kita nggak setia juga, saudara. Tuhan itu selalu sama kita. Amin. Itu saudara yang membuat saya tuh, aduh, luar biasa gitu ya. Saya terima kasih sama Tuhan gitu. Di saat apapun dia itu setia sama kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita ya, kita akrab sama dia ya, kita berikan perhatian kita sama dia, saudara. Saya appreciate sekali ya, saya lihat tadi pelayanan him ya, pelayanan him itu luar biasa. Sehari 3 kali doanya, tiap hari ada kesibukan. Saya bayangkan Ibu Desire itu sibuknya luar biasa. I appreciate you, Ibu, ya di tengah kesibukan Ibu dan tim dengan usia kita yang sudah bukan ABG lagi, tapi Ibu dan tim mau berlelah-lelah gitu ya untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Upahmu besar di surga. Upah saudara sekalian besar di surga. Ya, itu saja ya saudara yang saya bisa sampaikan. Banyak lagi sebenarnya kesaksian, tapi biarlah semua ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mau berbicara. Tuhan mau memberkati hidup saudara. Bukan hanya hidup saudara, tapi hidup keluarga saudara. Bahkan Tuhan bilang, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Keturunanmu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Hari ini saudara ikut bersekutu bersama, Tuhan catat itu, Tuhan perhitungkan itu ya. Tidak ada waktu yang sia-sia jika saudara bersekutu dengan
hadirat Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Itu saja firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Dan nanti ada perjamuan kudus ya. Ya, ada Bu. Bisa langsung Ibu atau Ya, bisa langsung. langsung ya? Ya, langsung. Ya, sebelum saya tutup, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mungkin saudara bisa siapkan roti dan anggur. Ya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan menyambut tubuh dan darah Tuhan. Akan ada persekutuan yang baru. Di situ ada berkat Tuhan, ada healing. Bapa, terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur yang kami pegang ini. Sucikan dan kuduskan juga hati kami, Tuhan. Ampuni segala kesalahan dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan, saudara. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum, saudara, dalam nama Yesus. Haleluya, Lord. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jadi kita bersyukur, saudara, kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada persekutuan yang baru dengan Engkau pada saat ini. Kami diperbarui. Semangat kami diperbarui. Hati kami. Energi kami. Apapun yang ada dalam hidup kami diperbarui, dikuduskan oleh Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa pada saat ini untuk setiap yang hadir dengan pergumulan masing-masing. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada mereka dengan cara-Mu, Tuhan. Berbicaralah, arahkanlah kami semua. Tuhan, yang tolong yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mungkin sedang membutuhkan hikmat untuk melakukan apa dalam hidup mereka. Hikmat-Mu turun atas mereka. Berkati para suami, anak-anak, cucu-cucu, menantu, semua Tuhan, keluarga besar, ada di dalam berkat perlindungan daripada Tuhan. Tuhan berkati Ibu Desire sebagai ketua HIM ini. Tuhan, begitu banyak jerih lelah yang dilakukannya. Kami percaya segala jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Melalui kehidupannya, melalui HIM Ministry, akan ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang, masuk ke dalam Kingdom of God,
menjadi mempelai yang luar biasa, yang siap, ready menyambut second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk boleh dituai, dijadikan laskar Kristus yang luar biasa. Berkati kehidupan mereka, finance mereka, apapun yang mereka perbuat, kiranya Tuhan buat berhasil, karena nama Tuhan disebut atas mereka. Terima kasih Bapa, segala hormat, puji, hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lydia tadi tajam Sama. sekali pernyataan-pernyataan firman-Nya yang membuat kita harus berjaga-jaga untuk mendengarkan suara Tuhan, peka, dan punya inisiatif untuk berespon terhadap suara Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Kiranya semua kita yang sudah menangkap firman dapat membawa itu dalam kehidupan kita sebagai rema firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membawakan persembahan kita, persembahan kasih yang kita akan tabur bersama-sama di HIM Ministry melalui rekening bendahara, yaitu melalui rekening Ibu Febe. Sebentar saya akan tayangkan untuk nomor rekening yang kita akan tabur bersama-sama. Lewat Hati Immanuel Ministry, kita kiranya boleh digerakkan Tuhan untuk menabur. Ibu Tati. Oh, Ibu Tati belum ada ya. Oh, ada. Oke, silakan Sister Tati. Ya, oke. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini ya Bapa. Kami wanita-wanita kesayangan Tuhan, boleh duduk diam tanpa kurang apapun juga, menyerahkan tubuh, jiwa, raga kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah ditabur oleh hamba-Mu, Ibu Lydia, kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau memberkati dia terus di dalam pelayanan, di dalam keluarga, bersama Pak Henry dan anak-anak cucu mantu, diberkati semua. Pelayanannya juga di Kanada, diberkati Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan di sana. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami juga wanita kesayangan Tuhan di tempat ini saat ini, yang ada saat ini, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berakar, bertumbuh, berbuah lebat untuk kami semua masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu kami mau memberikan yang terbaik untuk kerajaan sorga-Mu melalui pelayanan HIM internasional. Ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa, dan kami percaya apapun yang kami berikan ini adalah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, di layar, di monitor ibu-ibu ada nomor rekening dari HIM Internasional atas nama Ibu Febe Sophie Moniaga melalui rekening mandiri. Terima kasih untuk persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan kepada Ibu. Please. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan berdoa bersyukur kembali bersama dengan Ibu Tati Laluyan. Namun sebelum kita bersyukur lewat doa dan juga nanti untuk setelah doa syukur ada doa berkat yang mohon Ibu Lydia bisa bersedia kembali membawakan doa berkat. Namun sebelumnya kita akan memuji kebesaran Tuhan. Setelah kita memuji, doa syukur akan dibawakan oleh Sister Tati Laluyan. Mari kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama.
Saya beri kesempatan untuk Ibu Tati untuk berdoa bersyukur. Terima kasih. Mari kita satukan hati lagi, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami semua ada di dalam kasih-Mu, dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajar kembali ya Bapa oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami lebih peka lagi mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, ampuni dosa kami jikalau kami masih lalai, belum bisa mendengar suara-Mu, tapi kami percaya oleh hikmat kasih karunia atau otoritas dari sorga, akan kami selalu dapat mendengar suara Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan ibu-ibu dalam HIM internasional. Di dalam persekutuan ini kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih Engkau sudah memberkati Ibu Lydia yang telah memberikan kami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami juga bersyukur ada Ibu Ketua kami, Ibu Desire Rumair Lontoh. Kami berterima kasih biarlah Engkau terus memberkati di dalam tugas pelayanannya. Tuhan juga memberkati pada malam hari ini Ibu Priscilia Bapa. Tuhan memberkati dia terus diberikan kekuatan sebagai Ketua HIM Women Internasional. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Ibu Ariance di Balikpapan. Engkau juga memberkati Oma Carla, Tuhan Yesus memberkati dia. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Dasniati. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Grace Manopo. Tuhan Yesus memberkati akan Ibu Hermawati. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Lili Layata. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Nia. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Rita Hartana. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Suhema. Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Vino. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeni Lim dan juga hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Biarlah kami menjadi ibu-ibu kesayangan Tuhan, yang Tuhan mau pakai kami lebih dan lebih dalam lagi untuk peka dalam mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati untuk berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk suami, anak-anak, cucu, mantu kami. Tuhan berkati mereka semua agar mereka juga merasakan, mendapatkan kepekaan mendengar suara Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk negara tercinta kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami terus berdoa bersatu hati, bergandengan tangan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Biar di tahun 2024 Tuhan mau kirimkan seorang yang Pancasilais dan nasionalis, yang takut akan Tuhan, yang saling mengasihi di dalam menjalankan kepimpinan di bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa tahun 2024 dalam pemilihan presiden tidak ada kekacauan, tidak ada chaos. Tuhan lindungi negara bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan pengucapan doa syukur kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Ibu Kris. Persilakan Ibu Lydia untuk doa berkat. Ya. Mari sekali lagi kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami mengasihi Engkau, kami menghormati Engkau Tuhan. Sekali lagi, berkati semua yang sudah melayani pada malam hari ini. Ibu Priscilla, Ibu Desire, Ibu Lili, dan semua yang sudah melayani, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga untuk semua yang hadir. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Saudara, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Dia Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Yes,
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih diucapkan buat Ibu Pendeta Lydia Suhadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga, rumah tangga, dan pelayanan, serta anak dan cucu semuanya. Dan Amin. kekuatan menjadi bagian Ibu Lydia. Tuhan memberkati.